Silakan. Assalamualaikum. Pergi bersahabat dengan banyak dan menuju Pulau Penaah. Dalam salam sungguh semangat, semoga membawa berkah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Cuma puji patun yang bisa. Tak ada yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرة المختارين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نعمتان مكون بهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Kita awali perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan ke Allah yang Maha Tinggi. Segala puja kita sampaikan ke hadirat Allah yang Maha Mulia. Salawat dan salam kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada pembawa umat, pemimpin umat, pembawa amanat, pembawa risalat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sebagai umat insyaallah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Semoga yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan jalan keluar dari segala persoalannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Saudara-saudara kita sedang berdudung masalah, semoga diangkat masalahnya. Hari ini jika mereka dalam keadaan sulit, semoga Allah memberikan kelapangan dari kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz diawali dengan doa? Mumpung berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita ketika berdoa, Al-Quran kebanyakan bukan doa buat sendiri, tapi berdoa buat semua kaum muslimin wal muslimat. Apa buktinya Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana bukan Robbani. Rabbana zalamna anfusana bukan Robbani. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bukan Robbani. Semua pakai Rabbana. Artinya apa? Kita diwajibkan untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Dan lagi kita berdoa semoga di bulan Muharram ini yang telah masuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menuju kehidupan yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, izinkan saya duduk di hadapan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita mencoba mengupas apa itu Al-Muharram. Bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita menghadapi tahun baru Islam. Anda sekalian, ketika zaman Rasulullah belum ada tahun, baru ada bulan. Coba Ustaz nanya, Rasulullah lahir tahun apa? Coba Rasulullah lahir tahun apa? Tahun gajah. Karena pada saat itu tidak ada bilangannya tahunnya. Tahun gajah. Ketika paman Rasulullah wafat, ketika istrinya wafat, dikenal dengan tahun kesedihan, Amul Husni. Tidak mengenal tahun. Zaman Rasulullah belum mengenal tahun, tapi bulan sudah ada. Sebab bulan sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Bi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum. Jadi perhitungan bulan di dalam Islam sudah ditentukan oleh Al-Quran. Banyaknya 12 bulan. Sekarang bulan apa? Bulan Muharram. Alhamdulillah. Tuh, anak-anak Babul Ihsan ditanya sekarang bulan Muharram. Semalam saya tanya di SP3, sekarang bulan apa? Agustus, Ustaz. Karena mereka lebih mengenal bulan-bulan Masehi. Padahal kita umat Islam diajarkan bahwa kita mengenal ada 12 bulan. Yang pertama disebut dengan Al-Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, terakhir Zulhijjah, bukan Zulhijjah, Zulhijjah. Coba ulang biar tahu. Ustaz kemudian 1 Al-Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul, 4 5 6
8 Sya'ban, 9 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah atau Dzulqidah, terakhir Dzulhijjah. Tadi ayat tadi Ustaz lewatkan sengaja ada kalimat minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Artinya yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang berturut-turut dulu kita sebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terakhir Rajab. 4 bulan. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu nggak kenapa dikatakan Al-Muharram? Ayo. Saya kalau nanya sama bapak ibu pasti sudah paham. Saya nanya anak-anak aja lah. Tahu nggak dikatakan Al-Muharram? Karena pada bulan Al-Muharram jangankan umat Islam, Yahudi, kemudian orang-orang jahiliyah sepakat di bulan itu tidak ada kemaksiatan. Hebatnya orang jahiliyah, bayangkan. Orang yang selalu judi, stop judinya di bulan Muharram. Orang yang selalu zina, stop zinanya di bulan Muharram. Orang yang berperang, stop perangnya di bulan Al-Muharram. Itu orang jahiliyah. Coba bandingkan dengan kita hari ini. Bandingkan dengan umat Islam hari ini yang senang judi di bulan Al-Muharram, apa yang berlaku? Judi terus. Yang senang berkelahi di bulan Muharram, apa yang terjadi? Kelahi terus. Kenapa? Karena kita tidak mengenal yang namanya bulan Islam. Tapi alhamdulillah ya, ini mengenal semua di bulan Al-Muharram. Kenapa dikatakan bulan Safar? Ada yang tahu? Karena orang Arab kebiasaan setelah Al-Muharram dia bepergian, maka disebut dengan bulan Safar. Kenapa dikatakan Rabiul? Orang setelah berpergian di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, orang Arab itu duduk berdiam diri. Jadi setiap bulan itu memiliki makna tersendiri. Seperti Ramadan. Kenapa dikatakan Ramadan? Ramadan itu berasal dari kata terik, panas matahari. Maka disebut dengan Ramadan, dari Ramadan. Jadi sejak kapan kita mengenal tahun? Maka terjadilah sebuah peristiwa musyawarah. Zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada, baru muncul zaman Umar bin Khattab setelah mendapatkan surat yang dikirim yang dibawa oleh Gubernur Abu Musa Al-Asy'ari. Ada surat mau dibawa, tapi kita punya tanggal, punya bulan, tidak punya tahun, maka berdialog, bermusyawarah. Pertama, ada yang mengusulkan Hijriah diawali dari kita peringati dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ditolak usulannya. Yang kedua, tahun Islam kita mulai dari wafatnya Nabi. Ditolak usulannya. Yang ketiga, usulan adalah ketika pertama turun ayat Al-Quran. Ditolak usulan itu. Muncullah usulan, ada yang mengatakan dari Sayyidina Ali, ada yang mengatakan dari Umar bin Khattab. Bagaimana tahun pertama? Kita nyatakan dari hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah sejak itulah tanggal 1 Al-Muharram dinamakan dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Ustaz, Al-Muharram ini bulan yang dimuliakan, betul. Kenapa? Karena di bulan Muharram terjadi berbagai macam peristiwa yang luar biasa. Menurut Imam Al-Ghazali, langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari pembakaran oleh Raja Namrud di bulan Muharram.
Nabi Nuh dikirim banjir, kemudian banjirnya hilang atau selesai banjirnya, diselamatkan dari banjirnya di bulan Muharram. Nabi Isa dilahirkan di bulan Muharram. Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kalau itu Muharram klasikan Muharram kan gitu. Nabi Muhammad tidak kebagian Muharram kecuali hijrah di bulan Muharram. Luar biasa. Maka timbul pertanyaan, bagaimana kita menyambut bulan Muharram? Pertama, punya cerita begitu baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bertemu dengan Yahudi. Ternyata Yahudi sedang puasa, sedang sahur. Berdialoglah sahabat Nabi, kurang lebih begini dialognya. Kan Yahudi, ya? Sedang puasa apa hari ini? Puasa Asyura. Kenapa hari ini puasa Asyura? Karena mengenang di bulan Muharram pada tanggal 10, maka disebut dengan Asyura. Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai rasa syukur atas peristiwa itu, maka kami puasa. Maka apa yang terjadi kata Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu yang wajib puasa kami, yang harusnya puasa kami. Maka mulai sejak itulah disyariatkan. Puasa Ramadan belum hadir, Bu. Disyariatkanlah puasa di bulan Muharram pada tanggal 10, maka disebut dengan puasa Syura. Apa hukumnya? Sunnah. Maka timbul pertanyaan, Ustaz, baguskah puasa di bulan Asyura? Bagus. Sebab ada hadis yang mengatakan afdhalus shaum ba'da shaum Ramadan, yang paling utama, yang terbaik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Boleh Ustaz dari tanggal 1 sampai tanggal 30 saya puasa, silahkan. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10, silahkan. Boleh Ustaz dari tanggal 9, 10, 11, silahkan. Boleh Ustaz tanggal 10 saja, silahkan. Boleh kita. Ada Senin Kamis di bulan Muharram, ada puasa Ayyamul Bid di bulan Muharram, ada lagi puasa di 10, yaitu Asyura. Apa fadilahnya? Insya Allah bagi mereka yang berpuasa di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 atau disebut dengan Asyura, mereka insya Allah akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bu ya. Sebab kita semua terlahir menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karamna bani Adam, dimuliakan kita oleh Allah. Tetapi kadang kemuliaan itu ternodai oleh dosa dan maksiat kita. Maka kita di bulan Ramadan, mari kita di bulan Muharram, mari kita berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sebab ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Tobat Nabi Adam setelah diturunkan dari surga di bumi karena satu kesalahan. 300 tahun ada yang orang bercerita. Dia terus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima tobatnya di bulan Muharram. Maka yang hadir hari ini, ya Allah, hapuslah segala dosa-dosanya, amin. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja, amin. Ya Rabbal alamin. Manusia yang bertakwa adalah bukan manusia yang tak pernah berdosa. Manusia yang hebat, manusia yang bertakwa, manusia yang beriman adalah mereka-mereka yang berdosa, melakukan kesalahan, tapi insya Allah dia cepat bertobat, menyesali atas perbuatan dosa dan maksiatnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu
dan Rasulnya menganjurkan kita untuk bersedekah. Kalau di Jawa di bulan Muharram bersedekahnya dengan bubur, disebut dengan bubur Asyura. Kenapa dengan bubur? Ketika Muharram datang Wali Songo yang berdakwah di kota di Jawa, kebetulan Jawa lagi ke dalam keadaan melarat, miskin. Kumpulkan beras semua, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, Masya Allah, yang berkumpul cuma beras sedikit. Jadi cerita muncul bubur Asyura. Kalau dibuat nasi tak cukup, buat bubur. Dibuatlah bubur waktu itu. Apakah cukup bubur aja? Enggak ada. Lebih bagus ditambah apa? Muncul kacang. Maka ditaruhlah berbagai macam kacang. Maka orang Melayu dicampur dengan bijian. Betul nggak? Para ulamanya bertanya, ada nggak cuci mulut? Boro-boro cuci mulut, Pak Kiai. Ya udah kalau gitu, buat dua jenis bubur itu. Yang satu buburnya rasa asin, yang satu rasa manis. Ada begitu di Jawa, bubur Asyura. Pertama dimakan yang asin dulu, yang manis buat cuci mulut. Maka jangan latah begitu kita masuk Asyura, kita besarkan buburnya. Cipu kita buat bubur sementara puasanya lupa. Awas. Bubur itu pendekatan budaya. Bubur itu pendekatan kultural, bukan perintah. Maka alangkah indahnya Ustaz Hazmi untuk tahun depan di Babul Ihsan, mulai dari tanggal 1 nih Pak Haji, kita kumpulkan dari masyarakat. Yo yang mau bersedekah di bulan Muharram, ada uang, ada pakaian, ada sembako, kumpul. Maka pada malam 10 inilah kita bagikan kepada orang-orang yang berhak berkah, insya Allah. Barang siapa yang bersedekah di bulan Muharram, maka Allah mudahkan segala sesuatunya 1 tahun yang akan datang. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah cerita. Ada seorang yang memohon pertolongan pada seorang hakim. Ya hakim, tolonglah saya dalam keadaan kesusahan, apalagi ini di bulan Muharram. Saya tak banyak lah ya hakim. Kalau kita hari ini mintalah ya hakim 1 liter beras, 2 butir telur, ya hakim. Ya kata ya hakim itu, tunggu nanti zuhur akan aku beri. Ternyata hakim itu lupa, Bu. Zuhur ditunggu tak datang, asar ditunggu tak ada, maghrib tak ada. Karena lapar, pergilah dia ke tetangga yang lain. Kebetulan dalam Irsyadul Ibad itu diceritakan tetangganya itu Nasrani. Wahai saudaraku, saya minta tolong saudaraku, apalagi ini di bulan Muharram, bulan yang penuh berkah. Saya minta 1 liter beras dengan 2 butir telur. Kenapa engkau meminta? Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, kata orang Nasrani, diberi 10 liter beras, bukan 1 liter, satu ikat telur diberi. Maka apa yang terjadi? Malam harinya hakim itu bermimpi. Di dalam mimpinya diperlihatkan 2 buah istana. Hakim ini bertanya, wah betapa indah istana ini. Ini buat siapa? Dalam mimpi itu dijawab, ini sebetulnya istana ini buat engkau hakim. Cuma karena engkau tak jadi beri sedekah, maka buat istana ini milik orang Nasrani. Besoknya langsung datang ke Nasrani. Inilah betapa dahsyatnya kalau kita bersedekah di bulan Muharram. Maka kita niatkan insya Allah. Barang siapa yang melapangkan ketika orang lagi sulit di bulan Muharram, maka insya Allah Allah lapangkan segala urusan dalam 1 tahun ke depan. Alhamdulillah. Maka ini yang harus kita lakukan. Pertama, berpuasa sunnah. Yang kedua, bersedekah. Beda ya, antara zakat, infak, sedekah beda. Kalau zakat, sesuatu yang ada nisab dan haulnya. Kalau infak, hanya terbatas pada uang saja. Kalau sedekah, Masya Allah, berupa materi maupun non materi. Ustaz, saya nggak punya uang pakaian. Ustaz, saya pakaian tak punya. Tenaga, apalagi kita sedang bangun masjid. Tenaga, bersedekah dengan tenaga. Ustaz, saya tenaga nggak punya, segala apa tak punya. Punya, bibir, kenapa? Senyum. Tabassamu fi wajhi akhi sadaqatun. Tersenyum kita di depan saudaramu merupakan sedekah.
sedekah. Jangan juga setelah pulang hari ini ibu banyak tersenyum di rumah. Nampak? Terasa ada sedekah dengan senyum aja. Datang pasar senyum juga. Ya, hati-hati. Itu yang paling minimal dengan senyuman itu. Maka insya Allah kita biasakan peringatan Muharram ini, kita coba membuat momentum kita untuk menjadi lebih baik. Ya, lebih baik dalam hal apapun juga dalam hidup ini, terutama dalam hal ibadah. Tadi hablum minallahnya dengan puasa, hablum minannasnya dengan sedekah. Ibu, masya Allah, uang 100.000 kalau duduk sendiri habis tidak? Habis. Yang kenyang siapa? Kita sendiri. Tapi kalau uang 100.000 kita sedekahkan, masya Allah, itu bahagianya itu lebih daripada kita makan sendiri. Coba, kalau kita bersedekah luar biasa, apalagi sedekahnya tepat sasaran, itu masya Allah. Maka kebahagiaan ini mari kita beli dengan sedekah. Ternyata konsep bahagia itu sederhana. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain, maka kita pun akan ikut bahagia. Kalau kita ingin senang, senangkanlah orang lain. Kita nggak usah jauh-jauh, Bu. Kalau ingin ibu senang, jangan jauh-jauh, senangkan suami kita. Kalau suami ingin senang, senangkan istri kita. Ya, jangan kita ingin senang menyenangkan istri orang lain, nggak boleh. Ini konsep kebahagiaan kita. Maka Bapak, jagalah istri, jangan kau hianati. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Kan? Juga jagalah suami, jangan kau hianati. Marahnya suami, murkanya ilahi. Maka dalam hidup ini harus seimbang, satu sama lain saling menyayangi. Menyayangi, saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, jam berapa Isya? 7.25. 7.25. Belum itu berapa upload? Belum itu upload ya? 10 upload ya. Ya, sini satu. Jadi sekarang bulan apa? Itu lagi. Tanggal berapa sekarang? Ayo tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Ayo tanggal berapa? Masya Allah. Tanggal berapa? Hah? 30. Tanggal berapa? Berhenti. Tuh, yang kedua, kita ingin menjadi manusia yang lebih baik. Kata baik dalam Al-Quran, saya udah nanya sama